Niat tujuan terbesarnya mengenal kamu, ya. Jadi di video kali ini kita akan mencari tahu, ya, apa sih sebenarnya niat tujuan terbesarnya masuk ke dalam kehidupan kamu, ya, dan mengenalmu. Jadi kita akan mencari tahu dia secara detail. Karena ini sifatnya energi general ya guys, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi saran dari aku, lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di personal reading, silahkan langsung saja ya, klik link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. So, nggak usah lama-lama, kita akan mulai menarik energi dia. Kita akan cari tahu ya, siapakah dia seseorang yang mengenal kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mengenal kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mengenal kamu saat ini? Kita akan cek terlebih dahulu siapa dia. Aku merasa dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki kisah cinta trauma di masa lalu seperti apa yang kamu rasakan. Jadi antara kisah kamu dengan kisahnya dia, ini sama-sama sejalan. Pernah sama-sama merasakan disakiti ya pada hubungan di masa lalu ya, sehingga membuat pada akhirnya perkenalan kalian ini intens gitu ya. Bahkan makin kesini yang aku rasakan, kamu semakin nyaman terhadap dirinya dia. Hanya saja memang dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh dia pribadi yang jadi lebih tidak mudah percaya terhadap siapapun karena masih dibayang-bayangi oleh ketakutan trauma dia di masa lalu. Jadi sebenarnya antara kamu dan dia ini sama gitu ya. Kamu juga merasa tidak mudah percaya terhadap siapapun, begitu pula juga dia. Karena kamu dan dia memiliki sama-sama memiliki kisah cinta yang cukup kelam ya di masa lalu ya. Tetapi percayalah, di balik ini semua orang ini akan tulus mencintai kamu asalkan kamu tidak membuat dia trauma yang kedua kalinya. Jadi kayak gitu ya. Dan di sini dia juga berharap bahwa kamu pun juga memiliki trauma di masa lalu. Jadi dia berharap agar kamu tuh tidak menyakiti perasaannya gitu. Karena memang saat ini hanya kamulah harapan satu-satunya seseorang yang ingin dia pertimbangkan, karena dia sudah merasa nyaman banget terhadap diri kamu dan dia berharap bahwa kamu bisa menjadi tujuan akhir hidupnya dia. Kayak gitu. Wow. So sweet ya guys. Kita akan lihat lagi. Siapakah dia seseorang yang mengenal kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mengenal kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mengenal kamu saat ini? Kita cek dulu. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat ingin berkomitmen meskipun kamu sama dia ini terlalu banyak perbedaan sifat dan karakter ya. Artinya ya dia ini ingin mengajak kamu berkomitmen, tetapi yang aku rasakan tuh kamu sama dia memaksakan bersatu meskipun kalian ini banyak perbedaan ya. Terutama cara berpikir ya, terutama cara berpendapat ya. Terutama ya mungkin dia orangnya pemarah sedangkan kamu orangnya penyabar ya. Dan orang ini tuh pengennya diprioritasin banget sedangkan dia nggak bisa ngasih prioritas ke kamu gitu. Karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk dengan urusannya. Sampai-sampai terkadang kamu tuh sering banget merasa dibuat cemas ya oleh dirinya dia gitu. Karena ya tiba-tiba itu kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ghostingin kamu aja gitu ya. Tapi seketika tiba-tiba dia bisa muncul secara tak terduga. Itu yang terkadang membuat diri kamu tuh merasa bingung gitu. Sebenarnya mau kamu ini gimana sih gitu ya. Kok makin kesini tuh kelihatannya kamu makin kesana gitu. Kamu tuh orangnya susah dipahami gak sih gitu ya. Karena aku ini sudah berusaha ngertiin kamu banget, tapi sampai detik ini aku masih belum cukup memahami apa yang kamu inginkan. Karena terkadang yaitu tadi ya, orangnya tuh suka berubah-ubah gitu. Kadang ketika dia banyak waktu tuh dia intens banget ya berkomunikasi denganmu. Tetapi ketika dia sudah disibukkan dengan urusannya, ya sudah kamu tuh
segala chat atau telepon kamu tuh merasa terabaikan. Tetapi aku percaya bahwa di balik itu semuanya, orang ini sangat ingin berkomitmen dengan kamu, dan apabila kamu sabar menghadapinya, orang ini akan bucin sama kamu. Karena sebenarnya cara menaklukkan dia itu gampang ya. Cukup membuat dia merasa nyaman, orang ini akan gak bisa lepas dari hidup kamu. Tapi begitu pula sebaliknya, ketika kamu terus menekan perasaannya atau menekan pikirannya, maka jangan salahkan apabila orang ini akan bertingkah di belakang kamu. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi. Siapakah dia seseorang yang mengenal kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mengenal kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mengenal kamu saat ini? Kita lihat dulu energinya. Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya dia mau menerima kamu apa adanya tanpa melihat latar belakangmu, tanpa melihat masa lalumu. Karena yang saya rasakan mungkin ada di antara kalian tuh yang saat ini sedang menjalin suatu hubungan karena adanya perbedaan status dan perbedaan usia. Ya, jadi dia siap menerima kamu apa adanya meskipun mungkin saja usia dia di bawah kamu ya, ataupun mungkin saja kamu sudah pernah menikah di masa lalu. Tapi dia tidak pernah memperdebatkan hal itu karena ya dia benar-benar mencintai kamu dengan tulus tanpa melihat kekurangan kamu. Jadi apa yang ada di dalam diri kamu tuh ya dia bisa menerima segalanya. Karena memang tujuan terbesarnya mengenal kamu, dia ingin berkomitmen denganmu, ingin seriusin kamu ya, dan ingin menjadikan kamu sebagai calon pendamping hidupnya dia, gitu. Ya meskipun terkadang orang ini gak sejalan dengan apa yang kamu pikirkan ya, karena yang aku rasakan tuh dia ini orangnya manja banget, sedangkan kamu basically tipikal seseorang yang sangat independen dan mandiri ya. Tetapi aku percaya ya bahwa orang ini memiliki kekuatan cinta yang sangat besar ya, karena saat ini aja dia sudah merasa nyaman karena perlakuan kamu yang sungguh luar biasa, dan itu tidak pernah ya dia dapatkan dari hubungan dia di masa lalu. Jadi dia baru merasakan kenyamanan, baru diperlakukan secara spesial saat kamu masuk ke dalam hidupnya dia. Jadi kayak gitu guys. Terus dia ini memang orangnya agak sedikit bandel ya guys. Jadi orang kayak gini tuh orang yang susah untuk dinasehati gitu. Jadi kayak kelihatannya itu kayak kepala batu, kayak keras kepala gitu. Tapi gimana lagi ya, menjalin hubungan dengan seseorang yang mungkin saja usianya di bawah kamu, itu benar-benar sangat membutuhkan kesabaran ekstra. Tetapi ketika dia sudah cinta sama kamu, maka dia akan cinta mati ya. Cintanya itu akan luar biasa. Kita akan lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang mengenal kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang mengenal kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang mengenal kamu saat ini. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya selalu menjaga privasi ya. Jadi kayak kamu tuh saat ini berdiri dengan seseorang yang kayaknya terlalu menjaga privasi. Mungkin basically dia ini seseorang yang memiliki title, memiliki nama ya, atau mungkin dia juga bisa ya diartikan sebagai seorang yang terkenal gitu ya. Terkenal tuh gimana sih? Ya mungkin banyak orang yang mengenal dia, mungkin banyak orang yang tahu ya terhadap dirinya dia, sehingga orang ini tuh sangat perfeksionis, sangat menjaga kepribadiannya, sangat menjaga perilaku dan tingkah lakunya, karena ya mungkin saja dia ini tipikal orang yang menjadi cerminan ya untuk lingkungan sekitarnya. Mungkin dia menjadi cerminan untuk bawahannya ya, sehingga orang ini tuh sangat hati-hati dalam bertindak. Dan di sini tuh aku merasa meskipun kamu sudah cukup lama mengenal dia, tapi ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh merasa meragukan cintanya dia. Kenapa? Ya karena dia ini misterius banget gitu. Kamu takut apabila orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu tuh hanya ingin mempermainkan perasaan kamu atau memanfaatkan apa yang kamu miliki. Padahal tidak gitu ya. Karena dia sangat menjaga privasi. Itulah alasan kenapa kayak orang ini tuh terlihat misterius, padahal tidak. Ya, tetapi ketika dia sudah merasa nyaman sama kamu, tentunya orang ini akan terbuka dengan sendirinya. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia sudah berani terbuka sama kamu, itu tandanya dia sudah merasa yakin dan nyaman sama kamu. Jadi kayak gitu.
beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang memang sangat spiritual ya. Artinya meskipun dia bukan tokoh agama, tapi setidaknya orang ini tuh masih memiliki pedoman iman di dalam hidup dia. Jadi kayak orang ini tuh tahu batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Karena orang ini masih berpegangan sama iman yang kuat. Selain itu dia juga orangnya dia ini orang yang nggak suka disuruh-suruh ya. Karena dia memang seorang pemimpin ya. Jadi jangan berharap kamu bisa mengendalikan dirinya dia, karena itu tidak akan pernah bisa ya. Karena orang ini tuh lebih suka dominan ya di dalam suatu hubungan. Jadi dia lebih suka mungkin tuh lebih suka membimbing pasangannya ke arah yang lebih baik daripada kamu harus menyuruh dia ya untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Itu tidak akan pernah bisa. Karena orang ini menurut aku dia berpegangan ya pada prinsip dia sendiri. Jadi jika prinsip kamu dengan prinsip dia berbeda, maka jangan salahkan dia apabila dia tidak akan mendengarkan perkataan kamu gitu. Karena prinsipnya aja berbeda gitu ya. Dia ini berpegang teguh sama prinsip dia sendiri. Jatuhnya kayak keras kepala padahal tidak gitu. Karena orang yang berprinsip tuh gimana sih gitu ya. Jadi ketika prinsip orang lain gak sama dengan prinsipnya, ya sudah. Dia tidak akan pernah mengimplementasikan ke dalam hidupnya dia. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana dia, seseorang yang mengenal kamu saat ini. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang mengenal kamu saat ini. Siapakah dia seseorang yang mulai mengenal kamu saat ini. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sangat pekerja keras ya, memiliki rasa tanggung jawab. Meskipun terkadang kesibukannya sangat membatasi waktu dia untuk bersama kamu. Jadi kayak kebanyakan waktu dia ini dia gunakan ya untuk karirnya, dia gunakan untuk pekerjaannya. Sampai-sampai ya kamu tuh sering banget merasa kesepian karena tidak pernah mendapatkan sentuhan kasih sayang dari dirinya dia. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu yang dia lakukan saat ini semata-mata demi masa depan antara kamu dan dia gitu. Karena memang dia orangnya sangat bertanggung jawab gitu. Jadi mungkin saja ya sebelum dia menikah dia ingin mengumpulkan banyak rezeki, di mana rezeki tersebut dia gunakan ketika dia menikah bersama seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Makanya ya memang orang ini tuh tidak bisa memberikan perhatian secara nyata karena orang ini memiliki cara tersendiri ya dalam mengimplementasikan bentuk perhatiannya gitu. Jadi kayak waktu-waktu tertentu nih, kayak misalkan dia ketemu kamu ya secara langsung, dia akan menunjukkan perhatian dia secara full ya. Beda banget ketika dia di sosmed, ketika dia di telepon. Mungkin dia pribadi yang hambar, mungkin dia pribadi yang cuek, pribadi yang seolah-olah acuh tak acuh. Tetapi ketika dia bertemu kamu secara langsung, dia bisa memperlakukan kamu secara istimewa. Jadi kayak ya memang setiap orang itu menunjukkan rasa perhatiannya itu beda-beda. Mungkin ya bisa setiap saat, mungkin bisa setiap waktu, mungkin bisa di saat ditelepon gitu ya. Mungkin bisa juga dia menunjukkan perhatiannya ketika dia bertatap muka secara langsung dengan kamu. Dan dia ini termasuk orang yang lebih suka menunjukkan perhatiannya itu secara langsung ya, agar mungkin kesannya itu lebih dalam ya, atau lebih berkesan kayak gitu. Kita lihat lagi. Siapakah dia seseorang yang mulai mengenal kamu ya saat ini? Siapakah dia seseorang yang mengenal kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mengenal kamu saat ini? Wow, menarik ya. Aku merasa dia adalah seseorang yang sangat baik. Saking baiknya orang ini sampai-sampai di masa lalu dia sering banget dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kayak misalkan mungkin dia pernah dimanfaatkan oleh masa lalunya, mungkin saja dia pernah dimanfaatkan oleh teman terdekatnya, bahkan yang lebih parahnya dia pernah dimanfaatkan oleh keluarga dia sendiri. Tetapi itu tidak membuat dia trauma untuk tetap terus menjadi pribadi yang baik itu. Karena memang ya dia ini termasuk orang yang gimana ya, bahasanya itu kayak manusia setengah dewa. Meskipun dia sering disakiti, sering tidak dihargai, sering dimanfaatkan ya,
tapi dia tetap terus berbuat baik gitu ya. Dia tidak lelah berbaik kepada siapapun karena dia percaya di balik kebaikan pasti akan ada berkat dan hikmah yang semesta berikan untuknya, kayak gitu. Dan pada akhirnya tuh dia merasa ya dipertemukan juga dengan seseorang sebaik kamu gitu. Artinya dia menganggap bahwa doa dia ini dikabulkan gitu ya. Karena di masa lalu tuh dia nggak kurang-kurang ya berbuat baik kepada siapapun, dan dia dipertemukan juga dengan seseorang setulus kamu gitu. Dan di sini tuh memang terkadang ya kamu sering banget merasa lelah ya menjalin kisah cinta dengannya, terutama ketika dia sedang banyak masalah ya. Karena aku melihat tuh beberapa di antara mereka ini dia tipikal seseorang yang suka merenung, suka berdiam ketika dia menghadapi suatu tekanan ya. Jatuhnya itu ya sudah, ketika kamu chat dia nggak bales, ketika kamu telepon dia nggak angkat telepon, karena mungkin saja pada saat itu dia sedang mengalami banyak suatu tekanan. Jadi dia itu tipikal orang yang gimana ya, ketika dia sedang suntuk, ketika dia banyak masalah, dia lebih suka membatasi diri untuk tidak berkomunikasi dengan siapapun, di mana tujuan dia itu untuk self healing ya, untuk relaksasi ya, untuk mendapatkan pencerahan dari sang ilahi kayak gitu. Daripada memaksakan diri ya, jadi kayak jatuhnya itu malah membuat dia merasa suntuk. Karena setiap orang kan memiliki cara masing-masing ya. Ketika dia sedang banyak masalah, mungkin ada yang suka curhat gitu ya, mungkin ada yang menyendiri, mungkin ada yang suka melakukan suatu aktivitas yang membuat dia ngerasa happy kayak gitu. Dan dia ini termasuk orang yang perenung, orang yang sendiri. Jadi ketika dia banyak masalah, dia lebih memilih dalam artian tuh membatasi komunikasi dengan siapapun kayak gitu. Dan di sini bottom of the deck-nya kita melihat ya, siapakah dia seseorang yang mulai mengenal kamu saat ini. Wow, menarik ya. Jika dilihat, dia adalah seseorang yang sepertinya tanpa kamu sadari dia sudah mengenalkan ya tentang sisi personalnya kamu kepada pihak keluarganya, sebagai tanda bahwa ada seseorang yang saat ini sedang ingin dia seriusin, yaitu kamu. Makanya meskipun dia mungkin saja dia nggak pernah bilang sama kamu ya, tapi secara nggak langsung tuh orang ini sudah sering menceritakan tentang personality dirinya kamu kepada pihak keluarganya, kepada orang tuanya gitu, sebagai bukti bahwa dia benar-benar ingin berkomitmen sama kamu kayak gitu ya. Atau mungkin bisa juga kayak kamu tuh sudah tahu gitu ya, sudah sadar bahwa orang tuanya dia ini sudah mengenal kamu gitu ya. Itu sebagai bukti bahwa orang ini nggak main-main ya menjalin hubungan kisah cinta dengan kamu. Jadi bagi kamu yang merasa masih ragu terhadap dirinya dia, please tarik keraguan kamu, karena orang ini sudah yakin ya bahwa dia ingin berkomitmen sama kamu kayak gitu. Karena dia sudah welcome banget gitu. Nggak semua orang loh ya welcome itu, sudah berani mengenalkan diri kamu kepada pihak keluarganya. Itu tandanya dia benar-benar nggak main-main kayak gitu. Dan di sini kita akan melihat ya, Kalisa akan lihat bagaimana energi dia saat ini ke kamu. Bagaimana energi dia saat ini ke kamu. Wow, ada banyak kartu yang terbuka, artinya banyak energi yang bergejolak. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini? Wow, menarik ya. Oke. Aku melihat ya, ada beberapa di antara mereka yang saat ini sebenarnya mereka ingin peluk kamu ya, karena dia merasa merindukan kamu, tetapi karena adanya keterbatasan yang berkaitan dengan pekerjaan sehingga membuat pertemuan kalian jadi tertunda, membuat orang ini jadi nggak bisa menemui kamu, atau suatu rencana yang sudah kalian buat itu gagal. Dan orang ini sangat merasa bersalah sama kamu karena sejatinya ini bukan keinginannya, tetapi keadaanlah yang memaksakan kalian untuk menunda pertemuan terlebih dahulu. Ya, jadi sebenarnya ya di belakang kamu, orang ini sangat merindukan kamu, dia pengen peluk hangat kamu ya. Bahkan dia ingin banyak sekali yang ingin dia lakukan di saat dia bertemu kamu secara langsung.
Karena secara nggak langsung hadirnya kamu di dalam hidupnya dia mampu membawa energi yang luar biasa, ya, membuat dia jadi lebih bersemangat, membuat dia jadi lebih berpikir positif vibes gitu ya setelah kamu masuk ke dalam hidupnya dia. Kayak gitu guys. Kita lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Wow. Aku melihat ya, ada seseorang yang sepertinya sedang menunggu kabar dari kamu. Karena mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang cuek ke dia. Atau mungkin ada juga di antara kalian yang saat ini sedang cuek-cuekan gitu. Ya, karena di sini ada yang terjebak dalam situasi saling menunggu. Artinya kamu menunggu komunikasi darinya dan dia juga menunggu komunikasi darimu gitu. Karena kalian ini bersatu ya di dalam sebuah hubungan yang memiliki rasa gengsi dan ego yang sama-sama besar gitu ya. Padahal aslinya dia kangen ya. Dia pengen dengar suaramu gitu ya. Tapi dia masih mementingkan rasa harga diri ya. Dia jadi menunggu kamu gitu. Ya, menunggu kamu yang memulai komunikasi terlebih dahulu. Selain itu, aku juga melihat ya, ada beberapa di antara mereka itu yang saat ini meskipun dia tidak berkomunikasi denganmu, tapi dia memantau kamu dari kejauhan. Dia melihat kamu, mencari info terbaru kamu ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi kayak orang ini tuh dia berusaha kepoin kamu, ingin tahu kabar terbarumu seperti itu. Kita akan lihat lagi. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Aku merasa bahwa saat ini ada seseorang yang sepertinya sangat merasa bersalah terhadap dirimu. Ya, sangat merasa berdosa karena mungkin saja selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, orang ini tuh cukup bikin kamu merasa susah ya, nggak membahagiakan kamu, justru malah sering banget membebani pikiran kamu. Karena mungkin saja orang ini tuh sering minta bantuan ke kamu ya, mungkin saja dia sering meminta pertolongan ya kepada dirimu ya, entah pertolongan materi, entah pertolongan secara mental ya, entah pertolongan secara waktu ya. Intinya dia sangat merasa bersalah gitu, karena sejatinya dia adalah pasangan kamu, tapi kenapa dia nggak bisa bahagiain kamu, justru malah orang ini tuh sering berbagi kesedihan ya terhadap diri kamu, karena dia merasa tidak ada satupun orang yang peduli selain kamu, seseorang yang dia cintai. Jadi ketika dia mengalami suatu kesulitan, dia menganggap hanya kamulah seseorang yang sangat istimewa, yang selalu ada untuknya. Jadi seperti itu guys. Kita lihat ya bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini. Oke. Aku melihat ya bahwa saat ini aku merasa ada seseorang yang sepertinya dia merasa lelah ya, harus kejar-kejaran terus sama kamu karena memang dia ingin tujuan akhir hidup dia yaitu ingin bersatu dengan kamu. Tetapi jika dia melihat fakta keadaan hubungan dia saat ini bersama kamu tuh kayaknya capek, kayaknya lelah gitu. Karena ya kalian ini sering kejar-kejaran gitu ya. Di saat kamu mendekat, dia menjauh ya. Di saat dia menjauh, kamu mendekat gitu. Jadi dia saat ini benar-benar merasa capek, merasa lelah gitu. Ya, karena dia ingin serius sama kamu, tapi kenapa gitu ya? Pada kenyataannya kok makin lama kita ini makin nggak sejalan ya. Makin lama kita ini makin egois. Makin lama kita makin nggak dewasa gitu ya. Jadi ada yang merasa lelah saat ini. Kita lihat lagi. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini? Kita cek dulu. Aku merasa bahwa saat ini ada seseorang yang sepertinya sedang merasa cemas, takut apabila diri kamu tuh sudah bosan ya sama dia. Dan dia merasa cemas, takut apabila kamu pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Karena memang ada di antara kamu tuh yang saat ini
sudah mulai merasa nggak nyaman sama dia karena kamu sudah banyak sekali yang kamu korbankan demi dirinya dia, tapi tidak membuat dia sadar untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena kayak ya kata maaf kamu itu tidak pernah dihargai gitu. Kamu sudah sering banget memaafkan dia, sudah sering banget memberikan dia kesempatan gitu. Tapi bukannya berubah, justru malah membuat dia semakin berulah. Ya. Dan saat ini kayak kamu tuh benar-benar merasa bosan, merasa ingin cut off ya hubungan ini. Karena menurut kamu tuh hubungan ini semakin dipertahankan semakin membawa dampak toksik untuk diri kamu sendiri. Karena gara-gara dia mental kamu jadi hancur. Gara-gara dia pekerjaan kamu jadi berantakan. Gara-gara dia keuangan kamu tuh jadi gak karu-karuan gitu. Jadi kayak kamu tuh ingin pergi meninggalkan ketoksikan ini ya, untuk mencari kebahagiaan yang baru gitu. Sedangkan dia dihantui rasa kecemasan, dihantui rasa ketakutan, takut apabila kamu tuh udah bener-bener gak mau lagi sama dia gitu. Ya memang bener aja ya, ada di antara kamu tuh yang kayaknya udah deh bosen gitu ya, aku tuh udah bosen maafin kamu, tahu nggak ya, tapi diri kamu ini nggak sadar-sadar kenapa sih gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Kita akan coba cek bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Wow. Kalau dilihat ada suatu pergerakan yang sudah dia rencanakan dari hubungan yang menggantung ya menjadi hubungan yang lebih pasti. Kenapa? Ya karena mungkin ada di antara kalian tuh yang ngerasa sudah cukup lama kamu menjalin hubungan dengannya, tapi kamu tuh masih belum diberikan suatu kepastian. Jadi kayak kesannya antara kamu dan ini kayak ngegantung gak jelas gitu ya. Sedangkan seiring berjalannya waktu, usia kamu bertambah dan kamu menantikan adanya suatu kesungguhan dari dirinya dia ya. Dan pada akhirnya tuh aku melihat ada suatu pergerakan yang sudah dia rencanakan, selain karena dia merasa bersalah sama kamu, karena ya dia merasa iri gitu, karena mungkin banyak teman-temannya itu yang saat ini sudah menikah, sudah berkeluarga ya, tapi dia masih terkatung-katung dalam suatu hubungan yang kayaknya nggak berarah gitu loh. Kita lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini? Wow ya, menarik. Jika dilihat dari energinya, aku ngerasa ya bahwa saat ini tuh kamu sedang menutupi luka hati ya, luka kesedihan di hadapan orang-orang termasuk pasangan kamu gitu. Karena yang aku lihat tuh di dalam batin kamu tuh saat ini benar-benar mengalami suatu tekanan hebat ya. Tapi hal ini gak bisa kamu ceritakan ke pasangan kamu, dan kamu juga gak bisa menceritakan ini kepada orang-orang gitu. Karena kamu tuh tipikal orang yang mandiri ya. Jadi selagi kamu masih bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri, kamu merasa masih bisa ya, dalam artian memecahkan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi gitu. Dan di sini yang membuat diri dia merasa kagum sama kamu ya karena mental kamu tuh sangat luar biasa. Kamu orangnya bijaksana, kamu orangnya dewasa, dan kamu tuh orangnya gak suka menggantungkan hidup kamu kepada orang lain. Sehingga dia merasa bahwa dia gak salah pilih nih ya memilih kamu. Dia merasa bahwa kamu adalah pilihan yang tepat untuknya. Ya meskipun terkadang dia itu pengen banget ya merasa kamu anggap sebagai seorang pasangan. Ya jadi kayak ada baiknya ketika kamu sedang merasa banyak masalah, ya nggak apa-apa gitu ya. Semandiri-mandirinya kamu juga harus perhatikan kondisi mental kamu ya. Jadi ceritakanlah masalah kamu kepada pasangan kamu ya, karena pasangan itu hadir ya untuk sama-sama menemani kamu di dalam suka maupun duka ya. Jadi kalau ada masalah jangan dipendam sendiri, karena kamu gak sendiri, masih banyak orang-orang yang peduli sama kamu ya, termasuk pasangan kamu. Jadi kayak gitu. Dan di sini kita lihat ya bottom of the deck-nya bagaimana energi dia. Ya, bagaimana energi dia saat ini ke kamu. Aku melihat ya, ada seseorang yang saat ini tuh benar-benar merasa sedih ya, merasa menderita karena
apa yang menjadi tujuan awal dia dengan kamu tuh benar-benar merasa sangat sulit ya untuk dia capai. Kenapa? Ya karena mungkin ada di antara kamu tuh yang memaksakan diri menjalin hubungannya meskipun kalian ini banyak sekali tekanan ya dari kondisi luar gitu. Mungkin adanya perbedaan usia, mungkin adanya perbedaan keyakinan, mungkin ada juga perbedaan status ya. Sehingga kayak hubungan kalian ini sangat susah ya untuk dipertahankan, sedangkan orang ini tuh sangat tulus sama kamu ya. Dia benar-benar mencintaimu, tetapi yang menjadi titik kesedihan dia kenapa sih gitu ya, ketika aku sudah menemukan seseorang yang cocok untukku tapi banyak sekali ujiannya gitu, banyak sekali hambatannya ya. Sebenarnya ini merupakan ujian untuk menggapai kebahagiaan, dan apabila kamu dengannya bisa melewati kesedihan ini, maka aku percaya bahwa apa yang akan menjadi harapan dan tujuan kamu tuh bakal bisa tercapai. Yang terpenting ya kamu masih sama-sama saling percaya, masih bisa tulus mencintai dia dalam keadaan apapun. Aku percaya bahwa apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bakal bisa tercapai. Karena untuk menggapai kebahagiaan tuh tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi butuh perjuangan, butuh pengorbanan ya. Kayak gitu. Terus kita juga akan lihat ya. Kita akan lihat di sini ada zodiak apa aja yang muncul. Kita akan lihat ada zodiak apa aja yang muncul. Di sini ada Libra, ada Gemini, ada Virgo, ya. Kita lihat lagi. Di sini ada Leo, masih tetap ya Libra, Virgo, Gemini. Kemudian di sini ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Tapi di sini yang paling kuat ya energi dari Libra, Virgo, Gemini, kemudian Leo ya. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir di sini. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bye.